Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Ini kita mulai dengan tidak ngopi dulu. Karena ngopi dulunya tadi udah ya. Sekarang nanti akan ngopi lagi. Tapi nanti agak sorean dikit. Ini sekarang juga lagi on the road. Mari kita bahas topik tentang work from home, work from anywhere, dan work from office gitu ya. Ini sekarang kita sudah mulai masuk transisi, ada orang yang berpendapat bahwa sekarang memang sudah masanya kita work from office, dipaksa semua orang masuk ke office. Ada yang mengatakan bahwa kita masih work from home lah, karena COVID belum selesai ya. Ada juga work from anywhere gitu ya, boleh office, boleh ini. Ada juga yang hybrid ya. Ya kapan di kantor, kapan di di home, kapan di anywhere gitu ya. Nah, ini sekarang pertanyaannya gini. Nah, kalau menurut Anda sebaiknya sekarang work from home, work from ini atau apalah gitu ya. Saya lebih spesifik lagi kalau kuliah ya, kalau kuliah pengajaran. Pengajaran itu enaknya gimana? Nah ini dia sekarang ya. Sebelum COVID, ya sebelum COVID kita mungkin tidak akan pernah menikmati yang namanya work from home atau school from home ya. Atau mungkin kalaupun ya mungkin 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun yang lagi ya. Dari dulu saya udah ngajar secara online ya. Kalau materi saya taruh di online itu udah mulai dari tahun 90 sekian deh, sejak zaman World Wide Web masih homepage zaman dulu itu materi kuliah udah saya taruh online. Orang-orang masih kebingungan kenapa Pak Budi nge-share online materi-materi kuliahnya. Tapi waktu itu masih kayak kita sebutnya rudimentary sekali ya, baru sedikit itu. Sekarang, nah gara-gara COVID-19 ini maka kita dipaksa untuk melakukan segala macam kegiatan dari rumah. Work from home. Maka sekolah pun dipaksa dari rumah. Tentu saja kita kalang kabut ya, kalang kabut. Bukan hanya kita, itu maksudnya bukan hanya kita orang Indonesia, tapi kita sebagai manusia ini kalang kabut. Seluruh dunia juga kalang kabut. Gimana ya kita melakukan mengajar dari rumah, sekolah dari rumah, itu masih betul-betul kita pusing. Nah, dijalankan. Maka muncullah Zoom ini ya, dengan ngetopnya Zoom ini ya. Saya masih bingung ya, Skype kemana Skype ya? Platform lain Google Meet, Microsoft Team ya, MS Team, Webex ya, itu juga mulai populer tergantung dari masanya. Semua bagus, cuma ya itu ya, Zoom entah kenapa performance-nya bagi saya lebih bagus ya. Kerasa lebih cepat lah gitu ya, resource-nya kerasa lebih sedikit dipakainya. Wah, ini kayaknya harus minum air putih dulu ya. Sebentar, saya minum air putih dulu ya. Lanjut kembali minum air putihnya, nggak di videoin, nggak menarik ya minum air putih gitu ya. Pak menarik ya. Iya nih, ini minum air putih. Tadi bismillahnya udah. Balik lagi. Dari dulu saya sudah nggak mempelopori, maksudnya saya ikut mengajak orang-orang mari kita mengajar dari jarak jauh online ya, karena ada banyak manfaatnya. Terutama untuk di Indonesia sebetulnya, karena dengan di Indonesia yang luasnya sedemikian besar, maka kita dapat menjangkau siswa dari tempat lain. Contohnya kalau video ini kan juga mungkin Anda nontonnya dari tempat-tempat yang bukan hanya Bandung ya. Kalau dulu nggak ada, ya kalau internet dulu lambat segala macamnya, maka mungkin Anda nontonnya dari Bandung saja ya, karena hanya bisa ketemu Pak Budi cerita-cerita gini. Tapi kalau sekarang Anda bisa nontonnya dari di mana ya, dimanapun Anda berada, Anda bisa nonton dan bisa mencoba mencerna pendapat saya atau berdiskusi atau kita berdialog ya. Nah, saya termasuk yang gitu ya. Jadi dari dulu sehingga sekarang pun ya, ketika ada COVID-19 saya tidak terlalu sulit beradaptasinya gitu ya. Meskipun saya merasa bahwa teknologi atau tools untuk melakukan perkuliahan atau mungkin pengajaran ya secara online, secara daring itu masih primitif ya. Zoom gini aja ya. Zoom segala macam. Tapi kan kalau coba ya Anda yang sering ngajar gitu, kalau pakai Zoom tuh tidak menarik karena kita tidak tahu ya mahasiswanya sedang apa. Biasanya kalau itu kan hanya kotak-kotak ya namanya aja. Ada berapa teman yang memaksa mahasiswanya menyalakan kamera. Tapi biasanya mahasiswanya itu suka banyak alasan ya. Banyak alasan itu, Pak, internetnya lemot dan seterusnya. Ada mahasiswa yang cerdas.
Dia membuat video loop ya, video loop, jadi avatarnya diganti dengan video loop. Jadi seolah gini, 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 gini. Ya jadi gitu terus ya. Jadi ini beneran nggak kalau dilihat, ini tadi semua video loop ya. Wah menarik juga ya kalau di video loop kan gitu ya. Jadi avatarnya video loop. Kalau saya minta mahasiswa, oke saya boleh terus ya. Sekali-sekali saya minta mahasiswa supaya mengacungkan jempolnya. Jadi itu ya paling nggak dia di aplikasi Zoom-nya dia klik gitu ya. Oke, artinya mahasiswanya alive and listening ya. Mahasiswanya hidup dan mendengarkan atau merespons terhadap permintaan saya. Tolong klik ini. Balik lagi. Sekarang ada banyak kampus dan sekolahan yang mengharuskan dosen dan mahasiswa kuliah 100% offline, luring. Menurut saya ini sebuah kemunduran nih. Kemunduran. Saya sendiri termasuk yang masih merasa bahwa mengajar offline itu lebih efektif ya, lebih efektif. Tapi saya juga masih ingin memaksa diri untuk melakukan online karena kita harus cari solusi. Kalau kita tidak lakukan ya, kalau orang-orang bilang tuh eat your own dog food ya. Kalau kita menggunakan sesuatu kan saya daripada berkuar-kuar mari kita online. Pak Budi sendiri nggak online ya. Makanya saya melakukannya secara online sehingga saya tahu ini susah, ini bisa, oh ini kurang, itu saya bisa karena saya mengetahuinya langsung karena saya menggunakannya langsung ya, jadi gitulah. Jadi saya tetap akan memaksa melakukannya online karena saya ingin memaksa push the technology dan operating prosedurnya ya to the limit gitu ya. Nah itu, jadi saya termasuk yang tidak setuju. Mari kita lihat, ini ada beberapa teman ya dari tempat-tempat lain yang terkaget-kaget ketika disuruh offline lagi. Karena banyak juga mahasiswa yang ternyata resources-nya terbatas ya di kampus itu juga. Belum lagi nanti ada masih potensi terkena ini penularan lagi ya. Kan kita sudah maju ini kayak orang ya, udah pakai PowerPoint gitu ya, terus sekarang kita dipaksa pakai OHP lagi ya, slide yang gitu ya, pakai transparan slide gitu ya. Nah, kesannya kayak gitu. Enggak semua harus pakai slide. Kenapa? Karena ada fisiknya. Kalau PowerPoint itu kan hanya file, Pak. Nggak ada fisiknya. Kalau itu Bapak buat pakai fisiknya. Ya, bisa aja sih kalau orang yang mengatakan bahwa ini ada benda fisiknya, Pak. Ada yang dikumpulin. Kalau PowerPoint, yang dikumpulin apanya? Flash disk-nya, Pak. Sebenarnya yang kalau dengan transparansi ya, slide transparansi itu tidak bisa terjadi animasi gitu ya. Kalau kita hanya PPT sendiri juga nggak ada terjadi animasi juga ya kalanya PPT yang teks-teks yang kita kumpulkan itu. Balik lagi. Kita situ sudah melakukan membuat kemajuan. Kenapa kita mesti mundur lagi ya dengan memaksakan semua mesti work from office? Harusnya diberikan kebebasan work from anywhere, online dan offline. Resources-nya, nah ini dia kampus-kampus ternyata sekolah-sekolah tidak tersedia. Kalau kita mau melakukannya secara hybrid, maka setiap kelas harus memiliki akses internet. Setiap kelas ya kalau dosennya mau ngemodal harus pakai kamera sendiri ya. Kalau nggak harus disediakan di kampusnya. Maka kampus atau sekolahan tidak siap. Untuk itu maka disalahkan aja, kita mundur aja. Kita pakai memaksa aja, dosen harus hadir secara fisik. Mahasiswanya juga harus hadir secara fisik. Padahal kita sudah memungkinkan melakukannya secara online. Dulu bahkan materi kuliah saya pun sudah dibuatnya menjadi micro learning ya. Dipaksa buat 3 menit sampai 5 menit gitu ya. Sampai saya pusing sendiri gimana caranya ya untuk melakukan ini. Ini aja ngobrol kayak gini aja udah 9 menit nih kayak gini aja. Nah balik lagi ya. Saya kok agak sedih juga ya melihat bahwa kita itu malah dengan mudahnya menyerah ya. Langsung bilang offline aja, paksa semua ini deh. Mungkin alasannya banyak ya, alasannya mungkin curiga dosennya nggak bisa. Atau kalau dosennya ini ya nggak bisa deliver lewat online atau mungkin online banyak dosen yang ngaco juga mungkin ya, bukan hanya mahasiswa yang ngaco, dosennya juga yang ngaco ya, yang nggak jelas juga gitu. Nah itu dia ya, tapi saya nggak tahu ya, atau orang nggak bisa absensi, mungkin banyak orang juga yang senangnya bolos gitu ya. Jadi kalau saya enggak sih, saya kalau ngajar karena saya suka ngajar ya. Ini sebentar, ini kemarin saya ngajar juga dari mobil. Dari mobil saya diantar anak saya karena harus ke stasiun, saya ngajar dari mobil. Dari mobil mahasiswanya ada di mana-mana, kemudian mobilnya berhenti ya, saya setelah berhenti mobilnya,
Saya pindah ke ada coffee shop, saya pindah coffee shop di situ jalanin terus kuliahnya gitu. It works menurut saya. Meskipun saya kurang suka ya tadi yang saya cerita interaksinya kurang, tapi it works ya. Jadi kita kalau nggak gitu kan saya mangkir ya, saya nggak hadir kuliah segala macam ya. Kalau ini kan kuliah tetap berlangsung ya, tetap berlangsung dengan cara yang lebih baru ya. Kan kalau kita new ya, new ways ya, cara baru gitu ya. Cara kita baru melakukan ini. Baik baik, nah balik lagi ke ini. Anda pilih mana ya? Nah ini, atau Anda punya apa sih, opini apa sih tentang WFO, WFA, WFH, hybrid dan seterusnya. Kalau menurut saya kalau memaksakan semuanya WFO itu agak sedikit mundur ya, kita memaksakan kemunduran. Gitu. Your comment please. Selamat, ini kalau di sini siang ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.